Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stuck di channel Yati sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Semoga masuk kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang untuk memajukan tentunya diberikan kekuatan seperti ini. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita akan bahas gibah apa cuy? Kita gibah ini aja ya cuy ya. Kemarin ya alhamdulillahirrahmanirrahim nih yang tanam benang, suntik apalagi tuh, suntik putih, terus menghilangkan flap, filler hidung, ya kan? Kemarin KSM speak up tentang pekerja migran yang melebihi kapasitasnya dia sebagai pekerja migran gitu kan. Dia buka praktek abal-abal gitu kan di sini dengan keahlian yang belajar otodidak dari YouTube bisa, dari tukang kecantikan juga bisa, sehingga dia merasa punya ilmu dan dia praktekkan kepada kalian. Dan kalian itu karena terambisi ya, berobsesi untuk menjadi cantik, hidungnya lebih mancung gitu kan, kulit lebih putih. Jadi kalian terjang aja praktek ilegal di luar sana. Sehingga KSM berusaha untuk membuka logika kita. Ternyata banyak orang yang speak up korban, bahwa hidungnya bernanah karena filler, benangnya seperti ini, dan lain-lain. Itu murni adalah kesalahan kita sendiri. Karena kita mempercayakan orang yang belum ahlinya. Tapi KSM, coba KSM selusuri. Sekarang itu di Hongkong ada dokter KSM. Dokter yang biasanya praktek di hotel itu mongkok dan lain-lain. Ini Instagramnya KSM. Dia praktek untuk membantu mbak-mbak untuk menjadi cantik. Kita bedah kasus ini ya. Apakah ini boleh di Hongkong? KSM selusuri juga. KSM follow up ke KJRI. Apakah ada dokter Indonesia yang masuk ke sini dengan lisensi untuk membuka praktek kecantikan? Pada waktu itu, Ketenagakerjaan mengatakan bilang, pernah ada beberapa surat yang datang ke KJRI katanya, untuk bagaimana caranya membuka praktek di Hong Kong. Oke, jika izin praktek ini sudah keluar, maka KSM support Anda, Ibu Dokter, untuk membantu teman-teman KSM di luar sana untuk menjadi cantik. Tapi kalau misalkan Anda datang ke sini dengan visa turis, lalu Anda membuka sebuah praktek bisnis di sini, ibaratnya untuk membuka praktek kecantikan, maka aktivitas yang Anda lakukan tanpa izin itu adalah ilegal. Ini sangat menyimpang banget dengan pendidikan yang Anda tekuni gitu kan. Kenalkan Ibu Dokter, saya adalah Yati Sam, salah satu pekerja migran yang berusaha untuk membuka logika teman-teman kita untuk bisa menaikkan SDM mereka supaya lebih pintar, lebih bijak dalam berjuang di Hong Kong. Ya kan? Kenapa target pasar pekerja migran itu menggiurkan soal cuan? Karena apa? Karena pekerja migran itu ibaratnya di sini dia datang dari Indonesia gitu kan, dengan keadaan yang mungkin masih buluk dan lain-lain. Kerja di sini gaji 10 juta gitu kan. Apalagi di sini punya sugar daddy juga, dapat tambahan di income. Terus dia merasa bahwa saya harus apa nih, uang saya untuk apa? Cari dokter kecantikan dan lain-lain, nggak ada. Akhirnya nemu dengan salah satu praktek yang ada di Hong Kong. Salah satu dokter kecantikan yang mereka yakini bahwa Anda memiliki izin praktek. Mungkin izin yang Anda miliki adalah izin praktek di Indonesia. Tapi Anda praktek di Hong Kong. Apakah itu boleh? Kita bedah kasusnya. Ini banyak, dokter ini, KSM selusuri Instagramnya. Begitu menonjol sekali gitu kan. KSM juga bangga sebagai orang Indonesia ada dokter kecantikan yang bisa tembus di Hong Kong gitu kan. Sayangnya ini harus diingatkan gitu. Ya kan, bukan masalah iri atau apa ya. Tapi ini bisa menjadi contoh buruk untuk orang-orang yang mungkin punya izin praktek untuk mendapatkan uang yang lebih banyak di Hong Kong. Ya kan, dengan cara membuka praktek ilegal. Kalau Anda bisa menunjukkan surat izin dari ini ya. Jadi kalian tahu nggak, kalau misalkan praktek kedokteran di luar negeri ya, tanpa izin resmi, itu termasuknya ilegal. Walaupun Anda adalah dokter terkenal di Indonesia, selama Anda tidak memiliki izin resmi di Hong Kong, maka aktivitas praktek kedokteran Anda gitu kan, ilegal. Nah, praktek kedokteran di luar negeri tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Yang pertama. Yang kedua, dapat membahayakan pasien ya, walaupun kalian percaya gitu dengan dokter ini bisa membuat Anda lebih cantik. Tapi ingat cuy, saat mereka
melakukan praktek di sini dan kamu ada komplain, itu nggak bisa. Kalian itu susah untuk mendapatkan asuransi, klaim dari dia gitu kan. Ya itu, kadang kita bilang, dia dokter kok nggak mungkin miss out. Ya nauzubillah min dzalik gitu kan. Human error itu pasti akan ada cuy. Jadi makanya smart ya, jadi orang itu. Jadi poinnya, untuk melakukan praktek kedokteran di Hong Kong atau di luar negeri ya, notabene kita adalah dokter Indonesia, kita harus punya izin. Selama dia tidak punya izin, maka apa yang dia lakukan adalah ilegal. Itu yang harus kalian lakukan. Sanksinya apa? Pidana, pencabutan izin praktek, ya kan? Alah ya Tisam cumanya bisa ngomong gitu kan. Nggak apa-apa. Kita harus mengingatkan orang-orang yang sudah melampaui batas, ya kan. Ibu dokter, enak ya Bu praktek di Hong Kong. Cuannya banyak ya. Ya kan? Orang-orang pada percaya kan Anda praktek di sini, ya kan. Dan kalian harus tahu, praktek dokter di Hong Kong, barangkali kalian punya saudara dokter di Indonesia pengen praktek di Hong Kong gitu kan. Jadi praktek di Hong Kong itu coy, seorang dokter Indonesia perlu memenuhi berbagai persyaratan nih yang dilakukan di Hong Kong, ya kan? Yang pertama, pengakuan kualifikasi medis dari Hong Kong Medical Council atau izin praktek dari Hong Kong Medical Council, cuy. Jadi dia harus mendapatkan izin praktek dulu dari Medical Council yang ada di Hong Kong. Nah, yang pertama, pengakuan kualifikasi, diakui kualifikasinya dengan memenuhi standar yang ditentukan oleh untuk bisa buka izin praktek di Hong Kong. Yang kedua, ujian kualifikasi. Jadi dia juga harus ikut ujian itu di sini. Kalau misalkan dia pengen mendapatkan izin praktek. Terus yang ketiga, dia baru menempuh tuh surat izin prakteknya. Ya kan? Kalau misalkan memang kalian worth it gitu kan sebagai dokter dan bisa membuka praktek di Hong Kong, maka ikuti cara yang Hong Kong berikan, gitu kan. Ini sih menurut Kaisang udah melebihi batas ya. Ya memang sih uang kalian gitu kan. Cuma tindakan kalian ini membuat seorang dokter Indonesia melegalkan apa yang menjadi ilegal dia di sini. Ya kan? Apakah kalian adalah konsumennya? Kalau kalian konsumennya, ingatkan. Ya kan? Bisa nggak dia tunjukkan izin praktek ya? Kalau nggak, ya sama aja. Walaupun dia statusnya dokter di Indonesia, apa yang dia lakukan itu tidak lebih rendah daripada seorang pembantu. Camkan itu. Ya. Suka nggak suka, Kaisam harus membuka mata kalian. Jangan sampai kalian dimanfaatkan. Harga di Indonesia segini praktek ya. Di sini karena kamu bayar dolar. Setidaknya kamu membiayai pesawatnya. Setidaknya membuka praktek di sini, sewa hotel yang mewah mungkin supaya kenyamanan kalian. Ya kan? Ya memang kalau misalkan orang yang hanya tertuju dengan kecantikan gitu kan, dia akan menutup mata. Jadi apa yang dilakukan dokter ini benar. Padahal apa yang dilakukan dokter ini itu melewati batasnya dia sebagai dokter, ya kan. Kaisam itu salut dengan dokter Indonesia yang bisa membuka praktek di Hong Kong. Tapi kalau misalkan tipe-tipe kayak gini gitu kan, kita harus tegur, ya, dengan captionnya, masuk Hong Kong bebas, seperti holiday. Tapi kita di sini cari duit, pintar-pintar cari duit. Sekarang dokter itu udah nggak ada hati nuraninya. Yang dia cari adalah kekayaan, validasi, media sosial, untuk menunjukkan bahwa kita adalah dokter yang worth it. Padahal tingkah lakunya itu tidak mencerminkan tingkah laku sebagai dokter gitu kan. Nah itu camkan ya baik-baik. Buat kalian konsumennya, sampaikan salam Kaisam untuk ibu dokter. Kalau bisa secara legal ya diresmikan. Anggap ini tantangan. Jangan sampai Anda posisinya dokter gitu kan, rapat dengan orang-orang penting di Indonesia, tapi ujung-ujungnya Anda ditegur oleh seorang pembantu saja. Ini kan berarti kan, gimana coba mikir, ya kan? Berapa coba tarif yang dokter ini kasih ke kalian? 4.000? 2.000? Ya kan? Asistennya dengan bergeraknya secara keren. Wis! Filler. Ayo, datang. Siapa menjadi ambasadornya? Orang-orang paper? Orang-orang luaran gitu kan? Kamu mau ini nggak? Mau kecantikan nggak? Ada dokter tuh Indonesia di sini tuh, prakteknya di Mongkok tuh. Mau nggak? Saya daftarin. Dia dokter asli nih, udah dapat izin. Iya, itu izin praktek di Indonesia. Kalau dia izin praktek di sini, ya sama aja. Dia itu turis di sini, bukan dokter. Pahami itu.
Ya, jadi buat kalian hati-hati, jangan bodoh-bodoh banget kalian. Mungkin itu sharing guys hari ini. Mungkin ini juga video akan nyampe ke ibu dokter ya kan? Salam ibu dokter. Ya kan? Enak ya Bu, cuan di Hongkong. Banyak. Pasti segala sesuatu orang yang melakukan kesalahan ya untuk membela dirinya, dia pasti akan berpikir, saya menyelamatkan dia lebih cantik kok. Ya makanya pekerja migran di Hongkong ya atau di luar negeri itu gampang banget untuk untuk dibodoh-bodohi gitu kan. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya Bu, itu muka bisa di face detector loh. Susanti. Bye. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.